Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 403 ayat 1. Pos rohaku di Tuhanku dan terbang terhirima. Ondo tokong tangi aku tulambungmu obata. Lobi pos dorohaki sai patulu sonai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 31 Mei 2022 dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 4 mengatakan, "Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus." Dalam bahasa Batak Toba, posdo rohanami taringot tusi tudebata marhite-hite Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan di dunia ini tidak pernah terlepas dari proses perubahan. Baik fisik orang berubah dari bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda-pemudi, kemudian dewasa, menua, dan akhirnya menjadi tua dan renta. Sebagaimana sebatang pohon tidaklah langsung besar dan tinggi dalam sekejap. Semua berawal dari sebuah benih kecil yang dipupuk, diairi sehingga mengalami pertumbuhan yang baik dan menjadi pohon besar yang akhirnya menghasilkan buah dan kemudian menghasilkan bibit pohon baru. Orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan juga harus memiliki pertumbuhan di dalam Tuhan, bertumbuh menjadi umat yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah kerinduan Allah bagi kita. Dalam surat kedua kepada jemaat Korintus, Paulus mengungkapkan kelegaan dan sukacitanya karena jemaat Korintus merespons surat tegurannya dengan sikap yang positif. Surat ini ditujukan kepada mereka untuk membahas masalah yang memecah belah jemaat, yang terutama disebabkan oleh para rasul palsu. 2 Korintus pasal 11 ayat 13 yang menyerang kredibilitas Paulus, menimbulkan perselisihan di antara jemaat dan mengajarkan pengajaran sesat. Mereka mulai mempertanyakan ketegasan Rasul Paulus dalam bersikap. 2 Korintus pasal 1 ayat 15 sampai 17 dalam berkata-kata. 2 Korintus pasal 10 ayat 10 dan berikut, dan keengganannya menerima dukungan dana dari jemaat Korintus. 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai ayat 9, pasal 12 ayat 13. Paulus juga menegur sekelompok jemaat yang belum bertobat dari perilaku yang tidak bermoral. Sebagian jemaat Korintus bukan hanya lebih mengidolakan pemimpin lain dibanding Paulus, tetapi mereka juga menyerang integritas Paulus sebagai rasul. Mereka menganggap bahwa khotbah Paulus tidak disampaikan dengan cara-cara berhikmat. Mereka juga memandang apa yang disampaikan Paulus sebagai berita yang terlalu sederhana dan layak dikategorikan sebagai susu. Mereka secara tidak langsung menuntut agar Paulus memberikan sesuatu yang lebih lagi, yang cocok
bagi mereka yang sudah berhikmat. Jemaat Korintus terlibat dengan kesombongan intelektual. Serangan seperti ini mendorong Paulus untuk memberikan pembelaan. Paulus membela diri dan mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh memberitakan hikmat yang benar kepada mereka. Hikmat yang benar, yang dewasa. Dengan demikian, Rasul Paulus menyindir jemaat Korintus sebagai orang yang belum dewasa sehingga tidak dapat memahami hikmat yang dari atas yang dia sampaikan. Saudara-saudara, kesaksian yang paling hidup dan efektif dari orang percaya kepada orang-orang yang belum percaya di sekitar adalah kehidupan orang Kristen itu sendiri, bagaimana dia hidup. Hidup seseorang yang telah diubahkan karena kasih kuasa Kristus, jauh lebih kencang, lebih kuat, lebih keras, lebih kelak berbicara daripada susunan ribuan kata-kata. Hidup orang Kristen yang telah diubahkan adalah alat yang ampuh untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Dalam renungan harian ini, Rasul Paulus menyampaikan suatu pujian kepada jemaat Korintus yang disebutnya sebagai surat pujian. Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat Korintus sebagai surat pujian yang ditulis dalam hatinya, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Surat pujian ini karena jemaat Korintus secara nyata menghadirkan dan menyatakan Kristus di tengah-tengah persekutuan dan kehidupan mereka. Menjadi surat Kristus berarti mau menebarkan benih-benih kasih, benih penghargaan, perdamaian, dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Mari melakukannya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, tolonglah kami melakukan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi surat pujian di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 403 ayat 1. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu kudoakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.